Saya ingin menyampaikan sebuah statement yang disampaikan oleh seorang filosof yang amat saya kagumi, namanya Meister Eckhart. Beliau menyatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Kalimatnya seperti ini. Untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku harus sepenuhnya menjadi Dia. Dan Dia menjadi aku. Sehingga Dia dan aku menjadi satu, yaitu aku. Nah, kalau saya bicara seperti ini kan gak kelihatan. Tapi kalau ditayangkan ya tulisannya, ya saya jelaskan. Untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku, itu akunya kecil. A-nya kecil, K-nya kecil, U-nya kecil. Aku yang kecil, aku. Harus sepenuhnya menjadi Dia. Dia, D-nya besar, I-nya besar, A-nya besar. Dan Dia menjadi aku, akunya masih kecil. Sehingga Dia dan akunya masih kecil. Menjadi satu, yaitu aku. Nah, ini A-nya besar, K-nya besar, U-nya besar. Jadi aku yang sudah besar semua itu perpaduan antara Dia dengan aku yang kecil. Itu yang namanya tauhid. Dan untuk mengenali Tuhan secara langsung, maka aku harus sepenuhnya menjadi Dia. Ini perlu upaya yang sangat luar biasa untuk menjadikan agar aku menjadi Dia. Makanya kita diajarkanlah sifat-sifat Dia, asma-asma Dia, karya-karya Dia. Supaya apa? Supaya kita banyak belajar dari akhlaknya Dia. Agar aku menjadi seperti Dia. Makanya kalau di Quran ada kata-kata yang sangat indah. Ya, berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik padamu. Kalau itu saja bisa kita lakukan, itu memudahkan kita untuk mengenali Dia secara langsung. Karena banyak orang yang mungkin tidak sadar mengenali Tuhan lewat asmanya tidak akan nyampe kepada Tuhan. Mengenali Tuhan lewat karyanya mungkin juga tidak akan sampai kepada Tuhan. Mengenali Tuhan lewat sifat-sifatnya tidak akan sampai kepada Tuhan. Ayo, dengan menghafal Asmaul Husna 99 tidak ada jaminan sampai pada Tuhan. Dengan menghafalkan sifat 20 tidak ada jaminan kita sampai kepada Tuhan. Dengan mempelajari sains dan hukum alam, mungkin juga kalau tidak ada kesadaran, ya tidak akan sampai kepada Tuhan. Kecuali kesadaran yang sudah dicapai oleh orang-orang yang sudah bisa menyatukan antara sains dengan agama. Coba, ada satu pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang saintis dari Jepang. Beliau namanya Profesor Masaru Emoto. Beliau menyatakan seperti ini. Ingatlah, saat kita di rahim ibu, 96% tubuh kita adalah air. Ingatlah, ketika kita lahir ke alam dunia, 85% tubuh kita air. Ingat, ketika kita sudah dewasa, sedewasa-dewasanya kita, itu paling minimal di tubuh kita ada air 70%. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya manusia itu adalah air. Nah, berangkat dari sebuah fakta bahwa manusia itu adalah air, lalu beliau melakukan sebuah penyelidikan yang dalam tentang sifat-sifat air. Yang luar biasa. Ada tulisan seperti ini. Mari kita kerjakan. Tulisan itu kemudian ditempel pada air. Setelah itu air dibekukan. Kemudian air ya dilihat kristalnya. Kemudian ada tulisan yang lain. Kerjakan. Kalau yang tadi tulisannya mari kita kerjakan. Yang satu lagi kerjakan. Ditempelkan lagi pada air, dibekukan min 25 derajat Celcius. Kemudian dilihat struktur kristalnya. Ternyata yang kerjakan dengan mari kita kerjakan, itu struktur kristalnya sangat berbeda. Yang mari kita kerjakan ternyata diamond. Indah sekali struktur kristalnya. Kalau kita melihat struktur kristal air yang itu, sepertinya air itu sedang bahagia. Bayangkan, seorang atasan di pabrik, karena dia sebagai bos, pernah enggak
melakukan sebuah instruksi dengan kata-kata, mari kita kerjakan. Atau kerjakan. Atau dengan nada yang tinggi, atau dengan kemarahan, atau dengan penuh dengan tekanan. Perhatikan, yang disuruh siapa? Manusia. Sedangkan manusia itu kan dalamnya air. Bayangkan struktur kristal air pada tubuh manusia. Sehingga jangan heran kalau orang di tempat kerja sakit. Kita tarik sekarang ke rumah. Ayo kita belajar. Mana lebih banyak kita melakukan? Apakah kita sering mengajak anak atau menyuruh anak? Jangan-jangan di rumah yang sering terjadi adalah suruhan. Kerjakan, belajar, sapu, bersihkan. Mungkin perintah-perintah itu yang sering keluar dari mulut kita. Dengan penemuan sains yang tingkatannya seperti itu, dengan dibarengi oleh kesadaran bahwa air adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti ada maksudnya. Dan ternyata kenapa bumi kita 2/3 air? Dan kenapa tubuh kita 70% air? Dan kenapa air yang paling dominan dalam tubuh kita? Mungkin kalau kita menyadari itu saja, saat kita mau berbicara buruk kepada orang lain, mungkin kita mikir dulu. Itu sebabnya hati-hati. Karena ada gelombang positif, ada gelombang negatif. Setiap benda memancarkan gelombang. Dan gelombang itu yang disebut dengan hado. Makanya teknik pengobatan ya yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita di dunia modern seperti ini, melampaui dunia kedokteran. Coba perhatikan, pernah nggak ada orang yang stres? Pernah lihat nggak orang stres? Atau pernah nggak kita mengalami stres? Sering kan? Stres itu artinya tegang, itu bahasa Inggris. Nah, ketegangan itu dari mana muncul? Dari rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, kan munculnya jadi tegang. Atau ilmu yang kita miliki tidak sebanding dengan masalah yang sedang kita hadapi, kan timbul tegang. Stres itu tegang loh. Coba perhatikan. Ya. Kalau misalkan kita punya plastik, ditarik. Ditarik, itu kan tegang. Kita punya tali ditarik, kan tegang. Betul nggak? Tegang itu stres. Nah, dari mana ketegangan itu muncul? Tegang itu kan kebalikan dari apa? Relax. Jadi stres itu tegang, kebalikannya apa? Relax. Begitu kita sedang stres, maka air yang di dalam tubuh kita sedang memancarkan gelombang ketegangan. Nah, gelombang ketegangan itu harus dilawan oleh gelombang lagi. Gelombang apa? Gelombang yang tidak tegang. Jadi cukup mengambil air, kemudian tulisi, relax. Tempelkan pada air. Nah, air dalam tubuh kita yang sedang memancarkan hado, gelombang yang tegang tadi, kemudian masukkanlah air yang cuma ditempeli tulisan relax. Mungkin tidak percaya kalau itu ternyata bisa menghilangkan ketegangan. Murah, sangat murah, tapi itu sangat luar biasa. Itu sains. Dalam fisika ada penemuan baru. Kenapa? Bising itu kan selama ini dihilangkan dengan apa? Menutup pintu. Atau ya memasang peredam. Sekarang fisika sudah menemukan teori baru. Penemuan baru apa? Suara yang bising bisa ditiadakan dengan suara yang bising lagi. Jadi di titik tertentu ada suara bising, dihadirkan suara yang bising juga, tetapi kebalikannya ternyata di situ terjadi kesunyian yang luar biasa. Kenapa? Suara bising itu gelombang. Kalau gelombang itu ada puncaknya, ada lembahnya. Ciptakan lagi gelombang yang kebalikan dari itu. Sama-sama bising. Tetapi gelombangnya berbeda, kebalikannya. Begitu dijumlahkan terjadi yang namanya ya interferensi. Atau yang disebut dengan resonansi. Interferensinya namanya interferensi destruktif. Maka suara dihilangkan dengan suara. Jadi kalau gelombang bisa dilawan dengan gelombang, saat kita sedang stres memancarkan gelombang, alirkan ke dalam tubuh kita. Gelombang yang kebalikannya, stresnya jadi hilang. Luar biasa. Inilah pertemuan antara sains dengan spiritual.
Ternyata kita semakin diyakinkan bahwa sains berasal dari Allah. Ajaran agama dari Allah. Berarti dari sumber yang sama. Suatu saat akan bertemu di danau yang sama. Beruntunglah mereka yang sudah punya danau, yang sudah ketiban dua aliran pengetahuan. Satu pengetahuan tentang sains, yang kedua pengetahuan tentang agama. Begitu bertemu di titik temunya, disitulah kita akan menemukan manfaat yang sangat luar biasa. Jadi untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku harus menjadi sepenuhnya seperti Dia. Bahkan harus menjadi Dia. Saya pernah memberikan pertanyaan kepada murid-murid saya. Pertanyaannya begini. Ya, coba, sebenarnya bukan pertanyaan tapi ini lebih banyak mengajak. Coba kita ambil kertas, kemudian tuliskan sifat-sifat Tuhan yang kita tahu. Lalu tuliskan sifat-sifat kita yang kita tahu. Dan kita yang paling tahu sifat kita, bukan? Coba lihat, berselaras atau berlawanan. Misalkan contoh seperti ini. Ketika kamu mau memberi, berharap apa? Ketika Tuhan memberi, berharap apa? Beda? Atau sudah selaras? Jadi Tuhan memberi tidak berharap apa-apa. Tuhan memberi, ya memberi saja. Karena beliau punya cinta yang tanpa batas. Memberi dengan cinta. Nah sekarang kita memberi dengan cinta atau kita berharap sesuatu dari pemberian kita? Beda? Beda apa sama? Nah beda. Itu baru satu. Berikutnya cek apa akibatnya. Karena Tuhan memberi dengan cinta tanpa berharap apa-apa, maka Tuhan gak pernah kecewa. Kita kenapa kecewa terus-menerus? Karena kita berharap apa-apa. Tuh, beda? Kalau gitu Tuhan bahagia? Tuhan bahagia dengan pemberiannya. Sekarang tanya lagi kita, apakah kita bahagia ketika memberi? Nah, kalau kita memberi merasa kehilangan dengan apa yang kita beri dan kita tidak bahagia, berarti banyak sekali kan sifat yang berlawanan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara langsung selama kita belum sepenuhnya menjadi Dia? Tahajud kita karena kecintaan kita kepada Tuhan atau karena kita berharap surganya Tuhan? Kayaknya orang yang berharap surganya Tuhan mungkin tidak ada tahajud kalau Tuhan mengumumkan sekarang surga sudah nggak ada lagi. Jadi kalau ada pengumuman dari Tuhan bahwa surga sudah tidak ada lagi, mungkin dia berhenti. Bahkan dia pun berhenti tahajud ketika ada pengumuman neraka sudah dihapus. Karena dia semata-mata menyembah Tuhan cuman karena pengen surga, takut neraka. Bukankah itu kesadaran yang berbeda dengan kesadaran Tuhan? Tetapi kita terus mempertahankan kesadaran itu. Yang nyata-nyata kesadaran yang semacam itu tidak pernah mengubah kita menjadi tambah baik. Makanya kita banyak masalah. Itu sebabnya kalau berguru kepada Einstein mengatakan begini. Selama kesadaranmu pada saat menyelesaikan masalah sama dengan kesadaranmu pada saat terjadinya masalah, maka kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Einstein mengatakan begini. Selama kesadaranmu pada saat menyelesaikan masalah sama dengan kesadaranmu pada saat terjadinya masalah, maka kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan masalah harus meningkatkan kesadaran. Dulu waktu kita SD ya, apalagi kelas 1 ditanya ya, 6 kali 7, diuntai dulu 6, 7 kali. Setelah itu dipasanglah jari-jari kita. Yang pertama 6, kemudian yang kedua 6, jarinya cuma 10, dia akan berteriak, gak cukup katanya jarinya. Karena kesadarannya masih rendah. Sekarang sudah setua ini Bapak Ibu, ditanya 6 kali 7, langsung otomatis, karena udah hafal. Betul gak? Jadi sebetulnya yang membuat kita bisa menjawab 6 kali 7, itu bukan kehebatan kita berhitung, tapi kesadaran. Karena kesadaran kita sudah meningkat. Makanya sesungguhnya masalah semua manusia itu sama. Kenapa ada yang bisa menyelesaikan dan yang ada yang tidak menyelesaikan? Persoalannya cuma sederhana, kesadarannya yang berbeda.
Kesadaran yang berbeda. Nah, itu sebabnya kita diajarkan oleh semua ya leluhur kita dari semua keyakinan kan meningkatkan kesadaran. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kita walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Kita harus selalu berada di sidratil muntaha, di puncak kesadaran kita yang paling tinggi. Itu ajaran yang sangat luhur. Makanya semua ritual ibadah yang dilakukan harusnya dalam rangka meningkatkan kesadaran kita. Bukan dalam rangka menumpuk-numpuk pahala kita. Mau ditanya pahala juga kita nggak ngerti. Biar saja Allah ya, biarkan saja Allah yang menilai semuanya. Tetapi kita juga jangan menjadi orang yang sedikit-sedikit terserah Allah, sedikit-sedikit terserah Allah. Kan Allah terserah kita. Kan Allah udah bilang, aku terserah kamu. Bukan kita terserah Allah. Berjuang sekeras mungkin untuk membaikkan diri kita. Setelah itu baru berserah diri kepada Allah. Itu berserah diri yang benar. Wa tawaffana muslimin. Wafatkan aku dalam keadaan berserah diri. Lalu apa sih manfaatnya berserah diri? Kalau dalam syair lagu tadi itu manfaatnya katanya damai. Sekarang kita buktikan apa betul kalau kita sudah berserah diri itu. Dan bagaimana cara damai itu bisa dicapai? Tidak mudah kalau tidak punya pengetahuan. Sekarang saya kasih sebuah ilustrasi seperti ini, ya. Kita kan suka nggak menyatakan, oh si A benar, si B salah, suka nggak? Suka? Suka kan? Suka sekali, hampir tiap hari. Lalu setelah itu kemudian kita berpihak pada si A, kemudian membenci si B. Sering? Sering kan seperti itu? Saya tanya, Allah punya sifat yang seperti itu enggak? Enggak. Allah itu tidak pernah berpihak pada si A, kemudian tidak berpihak pada si B. Kalau ada orang yang kemudian menggambarkan Allah punya sifat yang seperti itu, dia telah menghina Tuhannya. Dan saya yakinkan yang sedang diceritakan oleh orang yang semacam itu bukan Tuhan yang menciptakan dia. Itu Tuhan ciptaan dia. Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Tuhan tidak pernah berpihak pada si A, kemudian tidak berpihak pada si B. Karena Tuhan tidak pernah terjebak oleh benar salah. Nah, oleh karena itu gimana caranya supaya kita tidak terjebak benar salah? Yakini saja apapun yang terjadi kebenaran. Ini perlu pemahaman nih. Ulangi lagi. Supaya tidak terjebak benar salah, yakini saja segala sesuatu sebagai kebenaran. Yang terjadi, terjadilah. Tugas kita menangkap pesan di balik semua yang terjadi. Yang terjadi kita sukai, yang terjadi kita tidak sukai, tangkap saja. Di balik itu maksud Tuhan apa? Kan itu yang membuat kita jadi pintar.